Selamat pagi. Hari ini pertemuan yang pertama. Walaupun informasi dari Pak Bupati, hari ini PTM sudah lagi ditutup lagi. Jadi kita daring lagi nanti. Cuma memang kebijakannya Pak Didi hari ini salah rapat ya. Dan mudah-mudahan kita masih bisa siasati. Kalaupun misalnya kita siasati paling sistemnya hybrid. 50% di rumah, 50% di kampus. Nanti kita gilir, nanti mulainya akan atur. Kalaupun misalnya harus PTM ditiadakan, ya. Atau misalnya yang lebih ini lagi, yang ada di kampus khusus yang mengerjakan tugas saja. Jadi yang mengerjakan tugas di kampus kan langsung harus mendokumentasikan proses pembelajaran. Nah yang lain berarti di rumah masing-masing, nanti bergiliran. Jadi ada 3 alternatif nanti kalau kita ya. Kalau yang lain kelihatannya antara hybrid sistemnya. Ya, jadi nanti kita coba atur. Insya Allah hari ini kita akan rapatkan di pimpinan ya apa putusannya. Ya mudah-mudahan paling tidak teknisnya seperti yang tadi disampaikan. Terus kalian silakan masuk nih. Ya, hari ini Pak Didi tidak akan lama menyampaikan, hanya 2 slide agak cepat karena jam 9 Pak Didi diminta menjadi pembicara di acara di Unsera, Banten. Ya, jadi ya nanti akan diteruskan oleh Bu Leni. Ya, nanti akan Bu Leni. Bu Leni itu adalah asisten dosen mata kuliah ilmu negara. Jadi urusan administrasi, urusan tugas, urusan kehadiran beliau, termasuk juga ketika nanti Pak Didi tidak ada, yang akan memberikan materi ada Bu Leni. Ya, Bu Leni adalah lulusan terbaik Fakultas Hukum, kemudian lulusan terbaik pasca sarjana ilmu hukum, dan insya Allah sekarang proses untuk mengambil S3. Harus kalian semangati, termasuk juga nanti harus juga. Kalau Bu Leni bisa, kalian juga harus bisa, ya kan? Kalau Bu Leni bisa, kalian juga harus bisa. Jadi artinya yang menggantikan Pak Didi, Bu Leni, yang menggantikan Bu Leni harus diantara kalian. Jadi hukum alamnya harus begitu, ya muteranya bukan begitu. Karena kalau orang Fakultas Hukum menjadi dosen di Fakultas Hukum, paling tidak, mohon maaf sekalian, kita tahu nyali Fakultas Hukum, ya, dan bukan ahistoris. Dibanding dengan ujung-ujung datang dosen luar blok masuk ke Fakultas Hukum. Nah, itu kan berarti ahistoris. Jadi kalau kalian nanti jadi dosen, salah satu yang akan jadi dosen Fakultas Hukum kan ahistoris, tahu perkembangannya, ya. Baik sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang ilmu negara dengan ilmu pengetahuan lainnya. Mulai jam 9 tolong diingatin. Nah, pada ini jam 9 harus ke Unsera. Agak cepat, ya. Seperti biasa misalnya, proses pembelajaran kita mulai logika dari kecil lalu besar, ya, atau dari bawah dan ke atas, ya. Jadi artinya segala sesuatu kita mencoba menghargai by proses. Tidak langsung ilmu negara, langsung bicara ilmu negara. Ya, jadi kita mulai dari istilah atau nomenklatur negara dulu. Ya, apa itu negara? Karena objek daripada penelitian ilmu negara ada tentang negara. Kita akan bicara apa itu negara, bagaimana sejarah negara. Istilah atau nomenklatur negara diterjemahkan dari kata asing yang diantaranya ada stad dalam bahasa Belanda dan Jerman. Jadi kalau dalam bahasa Belanda itu stad, ya. Dalam bahasa Inggris ada state, ya. Dalam bahasa Perancis ada état, state. Kemudian ada état. Jadi itu adalah istilah negara, ya. Jadi di awal istilah negara dari bahasa Belanda dan Jerman adalah stad. Dalam bahasa Inggris state. Tapi yang akan bilang kalian Inggris kan ya, state, ya. Kemudian dalam bahasa Prancis adalah état. Ini harus istilah stad, state, état. Jadi istilah negara itu memang seperti itu. Kemudian sekalian, bagaimana perkembangan stad? Ya, kita mencoba membahas tentang istilah negara dalam perspektif Belanda dan Jerman. Kenapa kita membahas Belanda dan Jerman, tidak bahasa Inggris? Karena secara historis negara Indonesia pernah dijajah oleh
Belanda. Ya, bahkan sistem hukum kita adalah sistem hukum Belanda. Karena kita menerapkan sistem Eropa kontinental. Inggris itu Anglo-Saxon. Ya, yang akan membahas tentang Inggris itu adalah Malaysia, karena Malaysia pernah dijajah oleh Inggris dan sistem hukumnya adalah Anglo-Saxon. Nah, kita adalah Eropa kontinental. Jadi ada dasar kenapa kita akan membahas di stat, tidak state. Padahal yang akrab di kalian adalah state sebetulnya. Ya, oke. Sejarah istilah stat dipergunakan mula-mula pada abad ke-15 di Eropa Barat. Jadi sekarang ternyata perkembangan istilah stat ini mulai dari Eropa Barat. Ya, mulainya Eropa Barat, kemudian berkembang, nyampe ke Belanda, ya, kemudian Belanda masuk ke Indonesia. Jadi nyampe lah di Indonesia. Jadi istilah stat itu memang rangkaian sejarahnya seperti itu. Ya, jadi ini adalah bicara tentang stat. Bahkan di abad ke-15, ya, itu luar biasa. Sekarang abad berapa? 21 menjelang 22. Ya, di abad 15 berarti berapa abad? 6 abad yang lalu ya. Itu sudah ada istilah stat. Ya, terutama di Eropa Barat. Kemudian sekalian, istilah stat dilahirkan dalam masa Latin. Nah, ini kalau kita bicara historis sejarah, ternyata memang tidak berdiri sendiri di Eropa. Ya, kalau kita bicara tentang sejarah, maka di Amerika Latin itu ada istilah stat, itu dengan istilah Latin namanya adalah status atau statum. Jadi kalau di negara Amerika Latin istilah stat itu adalah status atau statum. Ya, yang intinya adalah negara-negara juga. Ya, cuma nomenklaturnya agak berbeda. Nah, hal ini bisa dilihat dari buku yang dibuat oleh Machiavelli dengan judul The Prince. Jadi bukunya The Prince. Jadi ada literasinya. Ya, di dalam buku The Prince, ya, karangan Machiavelli, ya, maka di sana menjelaskan dalam bahasa lo status. Jadi status ini dalam bahasa di dalam bukunya adalah lo status. Jadi lo status negara, statum negara, status negara, stat negara. Cuma memang beda-beda bahasa. Kalau stato atau status ini kan Amerika Latin, sementara kalau stat adalah Eropa Barat sampai ke Indonesia. Jadi ini adalah bicara dalam perspektif nomenklatur atau istilah. Jadi perkembangannya luar biasa, ya, Eropa Barat ke Amerika Latin. Ya. Kemudian sekalian, secara etimologis status dalam bahasa Latin klasik adalah suatu istilah abstrak yang menunjukkan keadaan negara tegak dan tepat. Nah, ini masih di dalam Machiavelli, ya, dengan judul The Prince, ya, bahwa istilah atau nomenklatur status atau statum dalam bahasa Latin itu adalah menunjukkan negara dalam keadaan tegak dan tepat, gitu, ya, atau sesuatu yang memiliki sifat yang tegak dan tepat. Jadi prinsip sekalian, negara itu harus tegak, negara harus tepat, itu negara. Negara tegak tidak boleh kalah, negara tepat tidak boleh salah, itu prinsip. Ya, kalau negara tegak tidak boleh kalah, maka kalau negara kalah bagaimana? Maka dikatakan di dunia ini disebutkan sebagai negara negara ya, ada salah satu negara di benua Afrika, ya, yang pekerjaan kebanyakan masyarakat di sana adalah menjadi perompak dan perampok. Somalia, ya, bahkan di Somalia itu cita-cita mahasiswa seperti kalian bukan ingin jadi ahli hukum, bukan ingin jadi profesor, bukan ingin jadi pejabat, bukan jadi polisi, TNI, tapi ingin jadi perompak dan perampok. Kenapa demikian? Karena status perompak dan perampok di Somalia itu luar biasa, ya, berkantornya di lantai 10, ya, untuk mengendalikan perompakan dan perampokan ini. Kemudian punya angkatan perang cukup, bahkan punya persenjataan lebih canggih dibanding dengan polisi dan TNI Somalia. Bayangkan. Jadi di sana yang perompak dan perampok itu luar biasa, ya.
bahkan mencari mempunyai sosial jauh lebih tinggi dengan para pejabat-pejabat Somalia. Nah ini perampok dan perampok di Somalia. Nah, sehingga kemudian banyak mahasiswa, anak-anak kecil mengidam-idamkan ingin menjadi perampok dan perampok. Ya, sekarang pertanyaan yang kemudian mendasar, bagaimana peran negara? Ya, peran negara sama sekali tidak berdaya ketika berhadapan-hadapan dengan perampok dan di kerjaan masyarakat di sana ada tangki membawa minyak, ya, kemudian dirampok, kemudian dia jual minyaknya, ya, kemudian supir dan galangan kapalnya kemudian dia bunuh, kemudian minyaknya dijual ke pasaran gelap. Ya, di Indonesia kalau tidak salah beberapa kali pernah juga dirampok dan dirompak. Ya, cuma kita punya Kopassus, akhirnya diturunkan Kopassus, kemudian perampok dan perampok itu ditembak mati. Nah ini yang kemudian juga salah satu negara yang kalah, ya. Akhirnya jadi negara yang autopilot, negara yang tidak ada pilotnya, gitu. Ya karena ada presiden, ada presidennya, ada TNI-nya, tapi kalah dengan perampok dan perampok, dengan preman. Negara kita tidak ada cerita sama sekalian, ya. Kita ambil contoh ada beberapa kasus misalnya. Bagaimana Habib Rizik begitu datang dari Mekah, menantang TNI Polri bahkan presiden, apa yang terjadi? Tangkap, masukin penjara, selesai. Habib Bahar yang terakhir juga sama, ya kan? Anda lihat di dalam YouTube-nya itu, nantang TNI Polri, perkarakan, masuk penjara, selesai. Jadi artinya sekali lagi negara kita masih ada. Tidak ada satu entitas pun yang lebih berkuasa dibanding dengan negara. Sekali lagi tidak boleh ada satu entitas pun yang lebih berkuasa di negara ini dibanding dengan negara. Iya macam-macam terhadap negara. Gitu. Jadi tidak boleh. Anda lihat di Jakarta pernah dengar Hercules, John Kay, preman yang dikelilingi oleh ribuan preman lagi. Bahkan kalau Anda mau dagang di Tanah Abang itu harus kenal salah satu. Mau John Kay atau mau Hercules. Nanti kalian setiap hari harus tahu mereka untuk uang keamanan. Memang hidupnya seperti itu. Atau Nabi meras, ya, menjaga tanah sengketa, itu Hercules kan? John Kay. Tapi ketika berhadapan-hadapan dengan polisi, dengan penegak hukum, tembak, masukin penjara. Karena John Kay itu lagi di penjara, bisa tambangan, ya, karena membunuh adiknya, ya kan? Termasuk juga si Hercules juga sama. Jadi Indonesia negara yang tegak, negara yang tidak kalah dengan preman atau dengan entitas selain daripada negara. Beda dengan tadi negara Somalia. Nah artinya sekali lagi negara tegak ini negara tidak boleh kalah. Tidak ada cerita negara kalah. Hati-hati. Itu prinsip, ya. Negara tegak tidak boleh kalah. Yang kedua, kata Machiavelli di dalam buku The Brain tadi, negara itu harus tepat dalam mencoba menjelaskan status ini, ya. Negara dalam pengertian status. Negara harus tepat. Negara tepat tidak boleh salah. Bayangkan kalau Jokowi membuat kebijakan salah, maka 150 juta masyarakat Indonesia kemudian akan menjadi korban. Jadi Jokowi tidak boleh salah membuat kebijakan, ya, karena Jokowi representasi daripada negara sebagai Presiden Republik Indonesia. Bupati Cianjur sebagai representasi ke bawah, kan, secara mutandis, kemudian ke bawah, ya, negara kecil di Cianjur itu namanya Bupati Cianjur yang pemimpinnya. Bupati Cianjur tidak boleh salah di dalam mengambil kebijakan, karena kalau Bupati salah membuat kebijakan maka 3 juta masyarakat Cianjur akan menjadi korban. Sekalian. Jadi prinsip yang kedua, negara tepat tidak boleh turun ke bawah lagi, ya, karena yang namanya negara itu kan secara mutandis kan terus sampai kepada negara kecil keluarga, ya. Misalnya kita turun Pak Rektor, ya,
Republik unsur, negara unsur kan. Kalau rektor bikin kebijakan salah, maka 7.000 mahasiswa unsur akan menjadi korban. Tidak boleh. Turun ke bawah, dekan kalian, Prof. Heni, ya. Kalau salah membuat kebijakan, maka 800 mahasiswa fakultas hukum akan jadi korban. Tidak boleh. Turun ke bawah lagi, keluarga, bapak kalian. Ketika membuat kebijakan salah dalam keluarga, maka kalian akan menjadi korban. Ibu kalian akan menjadi korban. Adik kalian akan menjadi korban. Kakak kalian akan menjadi korban. Akibat kebijakan bapak sebagai kepala keluarga ya salah. Bagaimana kalau misalnya keluarganya sukses, ibunya yang berkuasa misalnya, yang kuat, yang strong. Karena di keluarga itu ada dua, ada misalnya ibunya yang kuat atau bapaknya yang kuat. Gak ada masalah deh, itu masih sunatullah. Ya, jangan juga misalnya ketika ibunya kuat, bapaknya malah diperlakukan misalnya katakanlah tidak proporsional, enggak apa-apa. Ya, kalau di rumah saya misalnya strong, istri saya ikuti. Di rumah yang lain bisa jadi ibunya yang kuat, bapaknya yang ikuti gitu. Nah, kalau ibunya juga membuat kebijakan salah, ya di keluarga sebagai kepala keluarga dalam tanda petik, maka siap-siap bapaknya jadi korban, anak-anaknya jadi korban. Jadi yang namanya negara, yang baik dari negara dalam perspektif umum sampai negara kecil tadi, secara mutandis, maka sekali tidak boleh salah. Jika kalian menjadi keluarga nanti, yang kepala keluarga pastikan tidak membuat kebijakan salah. Ya, contoh kecil, bapaknya pejabat sibuk, saya pejabat sibuk, ya kan? Ibunya juga sosialita, karena identik dengan bapaknya pejabat, ibunya sosialita, ya kan? Ya, jalan-jalan sana sini, ya kan? Ya, ikut arisan sana sini. Ini apa yang terjadi? Anaknya narkoba. Akibat kebijakan yang salah dari kepala keluarga. Jadi pastikan sekali lagi, ya ketika kalian sudah berkeluarga, pastikan kalian menjadi miniatur negara yang membuat kebijakan yang tidak boleh salah. Walaupun dalam bahasa agama manusia itu tempatnya salah. Pastikan. Karena menghindari kesalahan itu kan ada upaya. Kalau saya ada istri, ada anak, ketika membuat kebijakan yang penting, saya ajak ngobrol semua. Ini untuk mencoba mengkonfirmasi kebijakan yang akan dibuat. Kira-kira salah nggak ini menurut anak? Kalau di kampus nih, Bu Dekan sekarang menentukan kebijakan penghentian PTM, maka kita rapat dulu nih. Di dalam rapat itu ramai, dan nanti. Setelah itu disepakati, maka semua kita menyepakati. Jadi kita mencoba menghindari kesalahan. Kenapa? Karena sifat dasar manusia adalah salah. Sifat dasar manusia adalah salah. Di prinsip semua tanpa kecuali pusat sama, ya, kecuali Rasulullah itu dimaksum kan. Ya, dosen sama, ya apalagi mahasiswa. Jadi kalau dosen ngajar agak salah sedikit, dosen juga manusia. Oh di mahasiswa. Ya itu. Di prinsip lah ya. Misalnya ini, prinsip lah. Kata Machiavelli, status ini ya kemudian dapat diilustrasikan negara itu harus tegak, tidak boleh kalah, negara tepat, tidak boleh salah. Nanti kita elaborasi. Ada beberapa teori untuk menjelaskan ini. Ya, bagaimana manifestasi negara, representasi negara itu harus tegak, tidak boleh kalah, dan tepat, tidak boleh salah. Ini prinsip dalam konteks bernegara. Jadi ketika kalian menjadi pemimpin negara, nanti suatu ketika atau pemimpin institusi pastikan bahwa ya ketika kita mengambil kebijakan, pastikan tidak boleh salah. Walaupun dalam konteks kebijakan kan ada ruang evaluasi. Ya, tapi di awal harus training dulu nih, pastikan ini tidak boleh salah ini. Ya, kebijakan PTM misalnya di universitas ini Pak Rektor menyampaikan bahwa ikuti petunjuk dari Bupati Cianjur, dari wilayah demarkasi wilayah Kabupaten Cianjur. Ya, akhirnya kita diskusikan nanti di pimpinan seperti apa. Ya, paling tidak choice-nya tadi disampaikan. Ya, diberi 50-50.
Kalau strong, terlalu strong, misalnya kalau itu misalnya dianggap juga nanti berpotensi ya karena Omikron itu anak sekalian penyebarannya cepat. Ini yang harus diantisipasi. Memang gejalanya tidak separah seperti Alpha yang dulu. Kalau Alpha itu kan luar biasa, tapi begitu kena Omikron maka satu aja misalnya pada dikena, satu ruangan ini bisa jadi cepat kena. Gitu. Ya, tapi kalau dosen-dosen ini boleh nih, tadi sudah, alhamdulillah sudah divaksin ketiga, kalian juga nanti pastikan vaksin ketiga. Yang dua, yang belum dua, ya, nanti di akhir harus pastikan vaksin. Karena vaksin itu bukan buat ini, buat kita, buat keluarga kita, buat ini teman kalian. Ini yang dekat kayak gini kan, ini mau tidak mau ini harus kalian diambil. Ya, kenapa dia perlu pastikan bahwa kalian harus divaksin? Karena generasi kalian itu generasi milenial, media sosial, banyak informasi di media sosial yang kemudian ya tidak percaya dengan vaksin. Hari ini masih tidak percaya dengan vaksin. Ya, nah ini yang saya kira juga penting. Jadi pastikan nanti kalian mengikuti vaksin. Boleh Pak, Bu masih ada? Ya. Ya. Misalnya, jadi kita bicara tentang negara, sejarah negara, ya. Kita mulai dari bawah. Jadi pembelajaran itu sekalian, yang harus kalian menjadi catatan, pembelajaran itu adalah orientasinya proses. Kalau generasi kalian orientasinya hasil, beda. Ya, antara orientasi proses dengan orientasi hasil. Jadi kalau orientasi hasil, mungkin saja kuliah anak capek. Ada yang dulu pejabat datang ke sini banyak duit kan, Pak, saya mau semester harus tegak, tidak boleh kalah dan tepat, tidak boleh salah. Ini prinsip dalam konteks bernegara. Jadi ketika kalian menjadi pemimpin negara nanti suatu ketika atau pemimpin institusi pastikan banget, ya. Ketika kita mengambil kebijakan, pastikan tidak boleh salah. Walaupun dalam konteks kebijakan kan ada ruang evaluasi, ya tapi di awal harus training dulu nih, pastikan ini tidak boleh salah ini. Ya, kebijakan PTM misalnya di universitas ini Pak Rektor menyampaikan bahwa ikuti petunjuk dari Bupati Cianjur, kan dari wilayah demarkasi wilayah Kabupaten Cianjur. Ya, akhirnya kita diskusikan nanti di pimpinan seperti apa. Ya, paling tidak choice-nya tadi disampaikan. Ya, diberi 50-50. Kalau strong, terlalu strong, misalnya kalau itu misalnya dianggap juga nanti berpotensi ya karena Omikron itu anak sekalian penyebarannya cepat. Ini yang harus diantisipasi. Memang gejalanya tidak separah seperti Alpha yang dulu. Kalau Alpha itu kan luar biasa, tapi begitu kena Omikron maka satu aja misalnya pada dikena, satu ruangan ini bisa jadi cepat kena. Gitu. Ya, tapi kalau dosen-dosen ini boleh nih, tadi sudah, alhamdulillah sudah divaksin ketiga, kalian juga nanti pastikan vaksin ketiga. Yang dua, yang belum dua, ya nanti di akhir harus pastikan vaksin. Karena vaksin itu bukan buat ini, buat kita, buat keluarga kita, buat ini teman kalian. Ini yang dekat kayak gini kan, ini mau tidak mau ini harus kalian diambil. Ya, kenapa dia perlu pastikan bahwa kalian harus divaksin? Karena generasi kalian itu generasi milenial, media sosial, banyak informasi di media sosial yang kemudian ya tidak percaya dengan vaksin. Hari ini masih tidak percaya dengan vaksin. Ya, nah ini yang saya kira juga penting. Jadi pastikan nanti kalian mengikuti vaksin. Boleh Pak, Bu masih ada? Ya. Ya. Misalnya, tadi kita bicara tentang negara, sejarah negara, ya. Kita mulai dari bawah. Jadi pembelajaran itu sekalian, yang harus kalian menjadi catatan, pembelajaran itu adalah orientasinya proses. Kalau generasi kalian orientasinya hasil. Beda. Ya, antara orientasi proses dengan orientasi hasil. Jadi kalau orientasi hasil, mungkin saja kuliah anak capek.
Ada yang begitu. Pejabat datang ke sini banyak duit kan? Pak, saya mau semester 5 langsung. Gimana judulnya semester 5? Ya, saya tegas saja, Bapak kalau mau semester 5 langsung, bikin kampus sendiri, ya. Bapak jadi dosen sendiri, Bapak bikin transkrip sendiri. Akhirnya nggak berani sama saya, gitu ya. Nah begitu. Saya bilang kalau di sini tidak pernah main. Semua itu mulai dari semester 1. Gitu. Karena proses pembelajaran itu orientasinya sekali lagi adalah proses. Walaupun kalian kan generasi milenial yang orientasinya hasil, hal sederhana. Kalau minum kira-kira sekarang bagaimana sih caranya? Apakah cukup beli aqua langsung diminum? Kira-kira begitu kan? Tidak pernah tahu bagaimana kemudian ngambil airnya, proses masaknya, ya kan? Kalau saya dulu belum sekolahnya bisa jadi Pak boleh ini itu kalau mau minum itu nenek saya nimba dulu seberpuluh meter ke bawah kan berjemur kayak biasa ya dari MR pinakun karena MR gede di bawah ya kan kemudian dipasak di naseheng ditungguan udah sampai ke saheng belum saheng mah ngagok truk biasa dengan saya beda. Kalau ngagok truk biasa bisa diri kalau diminum ya sakit nanti, tapi kalau saheng sudah aman. Kemudian dimasukkan pakai ketel, kemudian pakai apa? Pakai teh, ditunggu dulu, baru disajikan, baru diminum. Proses panjang. Kalian sekarang cukup datang ke Pokma, beli aqua langsung minum. Ini hal sederhana bahwa kalian generasi hasil, bukan generasi proses. Dalam konteks belajar tidak bisa, harus proses. Gitu. Termasuk ketika kita menjelaskan materi ini. Ilmu negara, kita bicara negara dulu Pak. Ya, dan bicara sejarah negara, pengertian negara, ya kan? Nah sekarang kita bicara tentang ilmu negara baru ini. Ya, sejarah ilmu negara. Jadi kita bicara tadi negara. Sekarang kita bicara tentang sejarah ilmu negara. Sejarah ilmu negara di perguruan tinggi Belanda ini sementara kalau kita lihat referensi memang banyak dari Belanda. Ya. Istilah yang dipergunakan Staatwissenschaft. Jadi Staatwissenschaft ini istilah yang pertama kali dipergunakan di negeri Belanda ketika membahas tentang ilmu negara. Bagaimana di Indonesia? Karena di Indonesia adalah ilmu kenegaraan. Nah, jadi awalnya kita istilahnya ilmu kenegaraan. Bagaimana di Inggris? Generasi science. Jadi ini pengertian ilmu negara pertama ini. Ya. Di Belanda Staatwissenschaft, di Indonesia ilmu kenegaraan, kemudian di Inggris Generalswissenschaft. Ini istilah ilmu negara yang pertama. Ya. Kemudian sekalian bergeser ke fase kedua. Ya. Dari Staatwissenschaft kemudian bergeser ke Staatsleer. Jadi di Belanda kemudian bergeser di perguruan tinggi Belanda itu dari Staatwissenschaft fase kedua, ya. Setelah Perang Dunia Kedua ini, kemudian lahir istilah Staatsleer. Di Indonesia pun juga sama. Dari asalnya ilmu kenegaraan, ada awalan ke, pada akhiran A, kemudian awalan ke dan A-nya dihilangkan, jadi ilmu negara. Nah, jadi sampai sekarang sama. Gitu. Ini fase kedua. Ya, jadi fase kedua itu dari Staatwissenschaft menjadi Staatsleer. Ya. Dari ilmu kenegaraan menjadi ilmu negara. Jadi itu sejarahnya. Itu prosesnya. Itu prosesnya. Karena tadi belajar itu harus baik proses. Ya, proses panjang kalian ada di kampus ini. Mana yang tinggalnya di Bandung, dari Bandung harus ngontrak dulu di dia, udah mungkin di Duda, ya kan? Dari ngontrak kemudian harus jalan atau 3 pakai Grab dari kontrakan ke kampus,
di kampus nunggu dosen, ya, ayah dosen kumuh-kumuhan naik kalur, sampai di kusru. Iya, itu kan bagian dari proses, ya. Tidak bisa kalian diam saja. Ada dosen lagi baru cicime, ayo. Nanti lagi kalau ada dosen yang di sini mau ngajari baru nggak siap-siap nanti seksi kumuh. Nah, kumuh-kumuhan berarti. Gitu. Itu bagian dari proses. Dan semua harus menghargai prosesnya. Prosesnya harus menghargai. Gitu. Hal sederhana kalian bisa kuliah itu kan prosesnya bagaimana? Orang tua kalian. Orang tua kalian itu ada yang SMA, ada yang SMP, ada yang SED, ada S1, ada S2, ada S3. Sangat variatif. Bayangkan kalau orang tua kita SD itu mencari uang hanya untuk agar anaknya bisa kuliah, ingin memperbaiki generasi yang akan datang. Susahnya mencari duit sekarang, ya, tidak mudah. Tidak mudah. So, lihat, tanya ke BPS berapa persen ya masyarakat Cianjur itu yang bisa kuliah. Indeks lama kuliah ya masyarakat Cianjur itu hanya SMP kelas 2. Indeks lama kuliah dari 3 juta masyarakat Cianjur. Berapa persen yang kuliah? Tidak nyampe 20%. Artinya di antara kalian itu harus bersyukur 80% warga kita, ya warga Cianjur tidak bisa mengalami proses tersebut. Ya. Jadi tidak ada alasan bagi kalian untuk tidak bersyukur. Ini orientasi proses ini. Ya, bagaimana orang tua kita kemudian menyediakan uang, meyakinkan diri agar anak kita yakin bisa kuliah, bisa melanjutkan hidup, bisa memperbaiki keturunan. Butuh proses yang panjang. Hal yang sederhana, bagaimana orang tua kita menyediakan uang UTS, kalian kadang-kadang, mak, besok ujian. Apa dia ngomong? Hayangnya, mana cara nak kolot dengan duit? Nah ini harus tahu kalian. Bagaimana prosesnya, bagaimana susahnya orang tua. Harus tahu supaya kalian bersyukur. Selama ini kalian tidak bersyukur, kalian merasa kurang terus. Orang lain pakai 1.000, hayang 1.000. Orang lain pakai motor anu, hayang motor anu. Orang lain pakai mobil, hayang mobil. Nah, kalian tidak bersyukur. Akhirnya orang tua terus. Tidak pernah mau tahu gimana caranya orang tua kita menyediakan uang agar kalian bisa lanjut proses perkuliahan. Nah, gampangkan. Gitu. Jadi pastikan kalian sebagai anak yang baik, ya, anak pada yang boleh di kampus, kalian harus memahami supaya kalian belajar menghargai orang lain, ya. Iya, harus belajar menghargai orang tua. Kenapa tadi harus menyampaikan? 2 hari yang lalu ada orang tua yang sudah rentak turunkan dari mobil, kalau tidak salah di Medan, dibuang di kota. Itu anak terlancar. Dia rasa dia lahir dari belahan batu. Dia dilahirkan dari orang tua yang sudah tua. Itu di Indonesia ada fenomena begitu. Atau anak menggugat orang tua, kurang ajar, apapun kejadiannya. Kalian sudah sarjana hukum, tiba-tiba menggugat orang tua, kurang ajar. Kalian itu kurang ajar. Jadi sekali lagi pastikan anak tadi di fakultas hukum ini tidak ada yang seperti ini. Anak yang harus tahu diri dengan orang tua. Tidak mudah menjadi orang tua, tidak mudah meyakinkan diri orang tua bahwa anak kita yakin bisa kuliah, bisa melaksanakan kuliah. Kenapa saya ngomong gitu? Saya sudah jadi orang tua. Anak saya sudah sama usia kalian, sedang kuliah di Bandung. Yang satu sedang sampai, yang satu ada di rumah.
tidak mudah. Ya, tapi orang tua kalian sudah berhasil meyakinkan dirinya bahwa saya layak untuk ikut kuliah. Ini luar biasa. Belum lagi berusaha menyediakan duit tiap UTS, tiap kelas. Bayangkan kalian. Sekali-kali lah, namun misalnya gitu, udahlah mah UTS, UNEM atau bisa buku asik dibayarkan untuk masuk nyari duit cobaan. UTS UAS, cobaan. Gitu. Yakin mah bisa. Usia modelnya bisa gawe naon. Kalau gengsian gawe hipuh, mual masih gengsi. Ya, gawe senang hese, gawe aja, gawe senang. Cita-cita saja lembu langsung aja dia make. Gawe teh make mobil, make jas, make dasi. Siga dina sinetron. Memang hidup siga dina sinetron. Nggak bisa. Jadi sekali harus kalian, ini penting agar kalian bermuhasabah. Ya, kalian juga harus bersyukur terhadap yang telah Allah berikan kepada kalian hari ini melalui orang tua kalian. Sekali melalui orang tua kalian, artinya tidak ada alasan bagi kamu tidak menghargai orang, tidak menyayangi orang tua. Di rumah orang tua kalian, di kampus saya dan beliau. Kadang-kadang suatu saya di kampus galak. Galak ini lain berarti gelis ke mahasiswa. Tidak nanya, anak tanggung jawab deh. Ya, tanggung jawab. Kalau misalnya kamu mulai ini, aku bisa panen yang dari sini. Udah buka diri di sana. Datang ke ruangan saya dicarikan. Siapapun mahasiswa, ketika melakukan kesalahan, gitu. Tapi ketika tidak melakukan kesalahan, tidak melakukan itu. Pada diri juga sama. Malah memberikan ribut, mendengarkan ketika kalian curhat, pada diri bisa mendengar. Ini adalah sekali lagi praktek-praktek tidak hanya dosen saja, tapi menempatkan sebagai orang. Kalau dosen selesai lah ngajar, digaji selesai, belum waktu ya. Gitu. Jadi ini penting bagi kalian ya, menghargai orang tua, menyayangi orang tua yang penting. Saya tidak ingin ketika mendengar ada anak-anak, ada lulusan fakultas hukum yang berseteru dengan orang tuanya, bahkan menggugah orang tua, bukan ajar tuh. Apapun dalilnya pengajar, ya, apalagi tadi menyia-nyiakan orang tua. Karena historikal sejarah kalian itu ada karena itu tidak bisa kalian potong dengan berbagai kekurangan kelebihan orang tua. Jangan merasa gitu sih, ya, dengan orang tua. Saya sarjana, orang tua SD. Kalian sadar kalian bisa sarjana karena orang tua yang SD. Kalian lahir karena orang tua yang SD. Perlakukan mereka secara proporsional. Lebih, ya, di dalam pembelajaran tidak hanya mencerdaskan intelektual saja, termasuk juga lagi yang mengajarkan kalian agar kalian berhati. Baik. Ya, kita selesaikan ini. Ya, karena sudah jam 9, sudah ditarik. Istilah yang paling tua di perguruan tinggi tadi ada start besar, ya. Kemudian di Inggris ada state science. Kemudian di fase kedua ada start level, di Indonesia jadi ilmu negara, ya. Nah, perkembangan yang terakhir saya itu istilahnya bergeser lagi menjadi wetan sabder politik. Jadi dari start level kemudian menjadi wetan sabder politik. Fase pertama start lisensa, fase kedua ada start level, fase ketiga terakhir sekarang adalah wetan sabder politik. Pengertiannya bagaimana? Kemudian bergeser dari ilmu negara menjadi ilmu politik. Makanya kalau ilmu politik itu objek pembelajarannya adalah negara. Gitu. Kalau di fakultas hukum, mata kuliahnya ilmu negara. Jadi kalau kalian nanti kuliah MBK di fakultas politik, ilmu politik sebetulnya relatif sama. Gitu. Makanya ilmu hukum itu bisa lintas sektoral di dalam pekerjaannya. Kemana pun bisa masuk kalian nanti. Ya, tidak ada satu institusi yang menolak sarjana hukum. Karena sektoral. Bank saja butuh sarjana hukum kan?
Tapi kejaksaan, pengadilan, itu sarjana ekonomi nggak kira-kira? Iya. Ada. Semua ini bisa dimasuki oleh sarjana hukum. Jadi sudah tepat kalian kuliah di fakultas hukum. Tapi pastikan sekali ya, untuk dalam konteks sekarang sarjana hukum yang tidak saja sarjana hafal bab, pasal dan ayat. Dalam konteks milenial, sarjana yang juga melek teknologi. Itu pastikan. Kemudian sekalian, nah di dalam fase ini masih studi sensar, fase pertama ya, kaitannya dengan istilah studi sensar. Maka ada sebuah lahir sebuah filsafat yang dalam tanda petik eksesif. Kenapa? Karena filsafat ini melahirkan sebuah doktrin kolonialisme penjajahan. Nah, namanya adalah filsafat merkantilisme. Ya, filsafat merkantilisme itu ada aliran neraca perdagangan. Jadi negara itu ya menganggap segala sesuatunya harus dengan emas, duit, sumber daya alam. Ya, maka bagi negara-negara yang tidak punya itu kemudian melakukan yang namanya kolonialisme. Ya, Belanda misalnya tidak punya rempah-rempah, sementara di Eropa rempah-rempah itu mahal. Ya, maka melalui VOC datang ke Indonesia. Ya, kemudian rempah-rempah dibeli, awalnya dibeli, ya barter. Kemudian akhirnya dengan proses penjajahan dipaksa dijual ke Eropa karena jadi duit besar. Demikian juga Inggris melakukan ekspansi ke beberapa negara, juga melakukan hal yang sama. Ya, ini adalah salah satu dasarnya adalah akhirnya filsafat merkantilisme. Siapa yang bertanggung jawab terhadap filsafat merkantilisme adalah Thomas More. Ya, jadi orang yang bertanggung jawab terhadap proses penjajahan sampai hari ini adalah seorang Thomas More dengan aliran merkantilisme. Karena penjajahan sampai selasa ini kan masih ada juga. Ya, hal sederhana kalian memanfaatkan teknologi, dijajah oleh teknologi kan, hal sederhana. Tapi kalau ini kemudian hilang, ketinggalan, segala sesuatu bisa di teknologi. Kalian juga sama. Ya, sekarang antara dompet dengan HP itu lebih berharga HP dibanding dompet, silakan. Gitu. Karena semuanya ada di HP itu. Gitu ya. Baik teman sekalian, ya. Waktu baru sudah jam 9. Saya selesaikan saja. Memang materinya sampai sini. Tapi kalau yang lain memang itu banyak hal yang kemudian tadi disampaikan dalam bentuk aktual dan pertemuan yang kedua. Kita coba itu. Hari ini kita akan membahas sebelah selain ini saja ya, kaitannya dengan yang pertama. Dan pada ini berharap proses perkuliahan nanti ke depan jauh harus lebih nyaman. Ya, nanti Bu Leni akan menyampaikan beberapa hal setelah tadi dia nanti keluar. Tadi langsung mohon izin karena tadi harus menyampaikan materi di Unsera. Ya, Unsera itu adalah universitas di Banten, ya, universitas di Banten. Ya, Pak Didi diminta menjadi pembicara. Jadi insya Allah hari ini nanti langsung Pak Didi akan ketemu dengan rekan-rekan para pejabat di Unsera kaitannya dengan beberapa hal kaitannya dengan materi baik MBKM atau kebijakan dan sebagainya. Baik teman sekalian, itu saja yang perlu disampaikan. Sekali lagi terima kasih atas atensinya. Dan ini masih belum selesai karena waktu kalian masih panjang. Nanti akan diisi oleh Bu Leni, ya, akan diisi oleh Bu Leni dengan banyak hal, ya. Nah, Bu Leni adalah dosen kalian, ya, yang nanti akan menentukan termasuk tugas, kehadiran dan sebagainya, ya. Begitu bagian tugas yang tadi disampaikan Bu Leni itu, dokumentasi itu adalah dokumentasi yang akan juga diikuti oleh yang lain. Jadi 3 kelas itu melakukan yang sama. Nanti di sini ada 7, di kelas itu ada 7, di kelas ini ada 7. Jadi ada 21. Dari 21 itu nanti kemudian diambil 7 yang terbaik. Mudah-mudahan kita akan ajukan ke hibah pembelajaran kementerian. Gitu. Ya, kalaupun misalnya ini yang 7 ini akan kita ambil disimpan di blog atau di channel YouTube Fakultas Hukum untuk generasi yang akan datang. Jadi sejauh nanti YouTube ini video pembelajaran ini masih dipakai, maka sejauh itu kemudian insya Allah ini menjadi kebaikan bagi kalian yang bikin. Gitu. Ya, jadi
Termasuk juga kami yang boleh dengan baik itu mengajak kalian untuk beramal. Jadi tidak hanya tugas saja, termasuk juga beramal. Karena sejauh ini nanti video ini masih dipakai, kalian sudah sarjana umum, sudah kerja dimanapun, ya maka kemudian sejauh itu kemudian akan menjadi amal. Ya, karena di dunia itu kan hanya ada tiga. Awal manusia itu yang lalu tadi anak yang soleh yang mendoakan. Ya, yang kedua itu adalah al-ilmu bil amal. Pada saat ilmu ini bagian ilmu bil amal. Ya, yang ketiga adalah apa? Al-sadaqatun jariyatun. Jadi tiga hal di bawah. Gitu. Tidak ada yang lain. Punya mobil mewah, istri cantik, ya suami ganteng, enggak ditinggalkan semua. Ya, jabatan tinggi ditinggalkan. Hanya tiga hal. Nah, ini adalah bagian dari ilmu bil amal. Jadi kalian melaksanakan tugas, tetapi bagian dari proses ilmu dan amal sejauh itu masih dipakai. Ya, jadi itu ya, saya kira pastikan nanti tugas ini dapat dilihat, didengar dengan nyaman. Artinya layak diupload. Karena seluruh Indonesia, seluruh dunia akan melihat video ini. Ya, jadi yang video kita nanti amankan di file atau di channel Fakultas Hukum untuk proses pembelajaran dan channel Pak Didi, YouTube Pak Didi. Ya, kemudian yang lainnya kita akan inikan ke YouTube umum supaya bisa dinikmati oleh yang lain. Ya. Baik, saudara, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.